Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua, dimanapun kita berada. Hari ini adalah hari yang khusus kita memperingati kematian Kristus. Kematiannya di atas kayu salib menebus kita semua dari segala dosa, sehingga kita beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus, menerima berkat firman Tuhan, dan kita akan memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Saya akan percaya kita semua telah siap untuk menerima berkat Tuhan pada hari ini. Mari saja setiap jemaat boleh bangkit berdiri bersama-sama dan kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat bisa duduk kembali. Kita akan mengawali ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus segala puji, hormat, dan kuasa atas segala karyanya bagi setiap kita. Dipuji, ditinggikan nama Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan pujian ini sekali lagi, mulia, mulia.
sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk satu umatnya. Dipuji, ditinggikan nama Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mulia, sembah Raja mulia. Segala kemuliaan, puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kami boleh berdiri di kaki salib-Mu, melihat karya keselamatan yang Tuhan kerjakan, sungguh kami mengakui segala dosa kami. Betapapun kami bersalah di hadapan Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Engkau mengampuni dosa kami. Engkau mengasihi kami, sehingga kami, umat-Mu yang dikasihi hari ini, boleh berdiri di altar-Mu, mengucap syukur, melihat kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami masing-masing. Kami bersyukur untuk ibadah online hari ini, membuat kami dapat bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami telah siap memuji menyembah-Mu dan terlebih menerima segala berkat kemurahan-Mu pada hari ini. Kami berdoa, mengucap syukur, mengawali ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kasih yang mulia hanya ada dalam Yesus, dan itu sebabnya karya salib menjadi karya terbesar dalam hidup kita. Karya terbesar. Kita naikkan pujian ini. Karya terbesar dalam hidup kami adalah pengorbanan Kristus yang menyelamatkan kami. Sungguh kami bersyukur hari ini menaikkan segala pujian di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu, untuk pengampunan-Mu, untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Kasih yang terindah, kasih yang terindah,
hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati kami, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Sepanjang Via Dolorosa di siang yang membara, berdesakan rakyat mengiringinya. Di antara wolukan dipikulnya salib ke Golgota. Menetes darah dan palu dari tubuh yang letih, tanpa ampun cambuk pedih menderahnya. Namun langkahnya pasti mendapat jalan kematiannya. Atas Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba kayu Yesus Sang Raja. Namun Dia tetap rela akan kasih-Nya pada kita. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Menetes darah dan palu dari tubuh yang letih, tanpa ampun cambuk padi menderahnya. Namun langkahnya pasti mendapat jalan kematiannya. Atas Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba kayu Yesus Sang Raja. Namun Dia tetap rela karena kasih-Nya pada kita. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Darah-Nya menetes membasahi bumi, membasuh dosa manusia. Atas Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba kayu Yesus Sang Raja. Namun Dia tetap rela karena kasih-Nya pada kita. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita bersyukur untuk karya penebusan Kristus di atas kayu salib, menghapus segala dosa kita, menebus kita, menyelamatkan kita. Kasih yang mulia menjadi tema Paskah kita pada tahun ini. Bahkan sepanjang bulan ini kita akan membahas tentang kasih yang mulia dari Allah. Di tengah segala pandemi yang kita alami, tidak menghalangi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita diingatkan akan kasih-Nya yang mulia. Karena salibnya kita bisa hidup hingga hari ini. Karena karya salib Kristus kita beroleh kemenangan atas segala pergumulan yang kita hadapi. Dan kita tetap berharap akan setiap pertolongan daripada Tuhan dalam hidup kita. Karena salib-Mu, kita akan naikkan pujian ini, menyiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan pada hari ini. Karena salib
kasih yang mulia dari Allah Bapa dinyatakannya lewat pengorbanannya di atas kayu salib oleh Yesus Kristus yang memberikan kita kehidupan, berkemenangan dalam Kristus atas segala dosa. Bahkan tidak mustahil mukjizatnya dinyatakan buat setiap kita yang memohon kepadanya, sebab pertolongannya selalu ada buat kita semua. Saya mengajak setiap jemaat tunaikan pujian ini bersama-sama. Katakan dengan imanmu, karena salibmu kita hidup. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kasih yang telah Kau nyatakan di atas kayu salib itu, kasih yang terbesar, karya yang terbesar, yang olehnya kami dihidupkan, yang olehnya kami diselamatkan, dan yang oleh kasih Allah itu kami telah dijangkau dari sorga sampai ke dunia. Terima kasih ya Tuhan, bab kasih yang Engkau berikan bagi kami alami dalam kehidupan ini di dalam Kristus, sehingga kami memiliki suatu iman dan pengharapan dan kasih yang tiada akhir. Terima kasih Tuhan atas penyataanmu bagi kami di dalam kasih yang mulia itu. Sebentar Tuhan, siapkan hati kami agar kami boleh mendengar lebih banyak lagi tentang berita kasih, dan kami boleh terus menghidupinya dan mengalaminya dan memberitakannya bagi banyak orang. Berbicaralah kepada kami dan sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami. Nyatakanlah kasih-Mu yang terbesar itu melalui kebenaran-kebenaran-Mu, hingga kami memahaminya dan hidup di dalamnya dan melakukannya. Hati kami telah siap. Karena itu Tuhan, berfirman-Lah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan, yaitu dari Yohanes 1 ayat 14. Nanti kita sambung ke Ibrani 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 14 berkata demikian: Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat yang kedua adalah Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanannya Allah yang maha besar, di tempat yang tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di acara TV 2 tahun yang lalu, kalau tidak salah, saya ingat betul, ada satu berita atau kisah tentang seorang anak laki-laki yang masih kecil.
dia masih duduk di SD, tetapi dia terpaksa tidak sekolah karena ayahnya sakit. Rupanya ibunya sudah nggak ada, saudara-saudaranya juga nggak ada. Si anak kecil ini, anak laki-laki yang masih kecil ini, memilih untuk merawat ayahnya setiap hari. Setiap sehari dia harus memasak untuk ayahnya. Lalu setelah itu dia akan menyuap ayahnya makan, baru dia makan setelahnya. Kemudian dia memandikan ayahnya, dan juga harus memberi minum obat kepada ayahnya. Bayangkan seorang anak kecil yang usia yang masih kanak-kanak ini, yang harusnya dia bersekolah, harusnya dia bisa punya waktu bermain dengan teman-temannya. Sekarang dia bagaikan seorang dewasa yang bertanggung jawab atas rumah tangga, karena dia hidup sebatang kara dan harus merawat ayahnya yang sedang sakit. Ada banyak kegiatan dia diperlihatkan dalam acara TV itu, mulai dari pagi sampai sore. Keseharian dia lakukan secara rutin terus-menerus, seperti yang tadi saya sudah katakan. Semua dia kerjakan tanpa mengenal lelah, dan dia lakukan dengan penuh kasih sayang kepada sang ayah yang dia cintai. Saudara, banyak orang terharu melihat kisah anak ini, dan banyak juga yang memuji dia karena dia begitu mencintai ayahnya, dengan memandinya, memasak, menyuapnya, dan juga memberi obat, lalu menemaninya. Banyak orang yang menyebut bahwa cinta kasih si anak ini begitu mulia. Ya, banyak yang mengatakan bahwa cintanya atau kasihnya yang begitu besar, begitu agung, begitu mulia terhadap ayah. Nah, ini yang menarik, bahwa cinta yang mulia itu lahir dari seorang anak kecil, dari kepolosannya, ya, yang masih kecil, dengan sepenuh hati mengasihi ayah dan melakukan segalanya demi ayah. Sehingga ini boleh dikatakan sebagai gambaran kecil dari yang namanya kasih yang mulia itu. Apa yang dilakukan oleh anak kecil ini adalah gambaran kecil dari yang namanya glorious love. Gambaran kecil dari yang namanya kasih yang mulia. Kalau begitu, gambaran utuhnya ada di mana? Kita bisa lihat dalam kesaksian atau dalam kisah apa? Gambaran yang besarnya itu ada pada siapa? Saudara, gambaran tentang kasih yang mulia, yang utuh, itu hanya bisa kita temukan di dalam Yesus Kristus. Tadi Yohanes 1 ayat 14 mengatakan begini: Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, ada dua poin yang dikatakan di dalam ayat ini. Kristus itu memiliki kemuliaan dari Allah Bapa. Kristus itu penuh dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus. Hal yang kedua yang kita temukan di dalam bagian ini adalah kemuliaannya itu penuh dengan kasih karunia. Kasih karunia bicara tentang anugerah Tuhan melalui Kristus. Cinta kasih yang begitu besar kepada manusia. Luar biasa, bukan? Lalu kita lihat di dalam Ibrani 1 ayat 3 juga menyebutkan bahwa Ia, yaitu Kristus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan wujud gambar, ya, dari Allah, yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi di sini dikatakan bahwa Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah Bapa, dan Dia adalah wujud
atau gambar wujud dari Allah Bapa. Kita tidak bisa melihat Allah Bapa seperti apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, apa yang Allah Bapa rencanakan, kita nggak pernah tahu secara langsung. Tetapi karena hadirnya Kristus di tengah kita, di tengah manusia, kita bisa lihat Kristus. Dan Kristus ini adalah gambaran cahaya kemuliaan Allah Bapa. Dan Kristus inilah yang merupakan gambar wujud Allah yang penuh kasih itu. Saudara, dari dua ayat ini kita akhirnya membuat satu kesimpulan bahwa seluruh kehidupan Kristus itu penuh dengan kemuliaan Allah Bapa. Ya. Nah, kalau kehidupan Kristus itu penuh dengan kemuliaan Allah Bapa, itu artinya apa? Kalau Kristus itu penuh dengan cahaya kemuliaan Allah, maka itu artinya seluruh aspek kehidupan Kristus itu adalah mulia. Seluruh aspek hidup Yesus itu mulia adanya. Yang kedua, itu artinya tidak ada satu aspek pun yang tidak mulia. Semuanya mulia. Kemudian semuanya penuh kemuliaan. Jadi kalau Kristus adalah gambaran wujud Allah yang maha mulia, kalau Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah Bapa, maka seluruh hidup Kristus itu adalah kemuliaan. Tidak ada satupun aspek hidup Kristus yang tidak mulia. Semuanya mulia. Misalnya aspek apa saja, pikiran Kristus itu mulia, perasaannya pasti mulia, perbuatannya pasti mulia, tindakannya pasti mulia, keputusan-keputusan Kristus itu pasti mulia. Rencana-rencana Allah Kristus itu pasti mulia. Pelayanannya semuanya mulia. Ajarannya pasti mulia. Perkataan Kristus, ucapan Kristus, semuanya mulia. Dan salah satunya adalah cinta kasih Kristus, itu pasti mulia. Jadi ini penting Bapak Ibu ya. Hari ini kita bicara tentang tema yang khusus, yaitu kasih yang mulia. Maka kasih yang mulia berasal dari hidup Kristus yang penuh kemuliaan. Seluruh aspek kehidupan Kristus penuh kemuliaan. Dan salah satu yang mulia adalah kasihnya. Makanya kasih Kristus disebut kasih yang mulia. Nah, apa artinya kata mulia? Kalau kita belajar secara studi kata atau etimologi daripada kata mulia, saya menemukan paling kurang ada 5 arti daripada kata mulia. Mulia itu apa? Pertama, mulia itu artinya tinggi secara kedudukan. Ya, tinggi secara kedudukan. Kalau engkau punya kedudukan yang tinggi, berarti engkau memiliki kedudukan yang mulia. Yang kedua, arti mulia adalah luhur. Luhur secara budi pekerti. Ya. Maka segala yang luhur itu disebut mulia. Kemudian yang tiga, artinya bermutu atau berkualitas. Mulia itu berarti bermutu atau berkualitas. Ini menarik. Kemudian yang keempat, mulia itu berarti berharga. Ya. Semua yang disebut berharga itu mulia. Dan yang kelima, mulia berarti bernilai. Bernilai itu artinya berbobot. Nah, bayangkan saudara, yang disebut dengan mulia itu adalah sesuatu yang tinggi, yang luhur, yang bermutu, yang berharga dan bernilai. Itu disebut mulia. Nah, kalau kata mulia dengan pengertian ini kita kaitkan dengan kasih Kristus, maka itu artinya apa? Kasih Kristus adalah kasih yang berkedudukan tinggi. Nggak ada kasih manapun, kasih seorang manusia pun yang bisa menyamai kasih Kristus. Nggak ada. Kasih Kristus sangat tinggi. Secara kedudukan sangat tinggi. Nggak ada satu orang pun yang bisa menyamai kasih Kristus yang begitu tinggi. Sehingga dari ketinggiannya dia bisa menjangkau sampai ke bumi.
Kemudian yang kedua, itu artinya kasih Kristus adalah kasih yang luhur, kasih yang berbudi pekerti, yang berbaik budi, berbudi baik. Ya. Maka kasih Kristus adalah kasih yang luhur, kasih yang baik pasti. Kemudian yang ketiga, kasih Kristus adalah kasih yang bermutu, berkualitas. Tidak ada satupun yang kurang di dalam kasih mulia Kristus. Kemudian yang keempat, kasih Kristus adalah kasih yang sangat berharga. Kenapa disebut berharga? Karena sangat mahal. Kasih Kristus ini nggak bisa diberi harga oleh kita. Itu harganya sangat mahal. Dan yang kelima, kasih Kristus itu adalah kasih yang bernilai tinggi, berbobot. Tidak seperti kasih kita, kasih yang kosong, kasih yang tidak bernilai, tidak bermutu, tidak berharga, kasih yang tidak ada bobot sama sekali. Kasih Kristus luar biasa. Nah, inilah arti dan definisi kasih Kristus. Sehingga kasih Kristus disebut kasih yang mulia. Hari ini istimewa sekali. Ini adalah momen di mana Dia mati bagi kita. Dan semua kematian Kristus itu menunjukkan glorious love bagi kita. Kasih yang mulia. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu. Mengapa kasih Kristus disebut kasih yang mulia? Mengapa kasih Kristus disebut glorious love? Kenapa kasih Kristus disebut kasih yang mulia? Apa alasannya? Mengapa dan apa alasan sehingga kasih Kristus ini disebut kasih yang mulia? Saudara, saya akan menyampaikan 7 alasan mengapa kasih Kristus disebut kasih yang mulia. Dan ini berdasarkan 7 perkataan Kristus di kayu salib. Jadi ada 7 alasan mengapa kasih Kristus disebut kasih yang mulia. Dan ini berdasarkan 7 perkataan Kristus di atas kayu salib. Tetapi hari ini saya hanya khotbahkan 3 saja. Nanti yang 4 poinnya itu nanti pada hari kebangkitan, itu hari Paskah 3 hari lagi ya. Sekarang kita lihat mengapa kasih Kristus disebut kasih yang mulia. Pertama, itu karena kasih Kristus yang mulia itu adalah kasih yang mengampuni. Ini yang pertama. Kasih Kristus yang mulia itu adalah kasih yang mengampuni. Ini alasan pertama mengapa kasih Kristus disebut kasih yang mulia. Dari mana kita tahu? Itu dari Lukas 23 ayat 34. Ini perkataan Yesus di kayu salib yang pertama. Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini satu ucapan Yesus yang sangat terkenal di atas kayu salib. Dan ini perkataan Yesus yang pertama dari 7 perkataan Dia. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Mereka siapa? Mereka yang sedang menyalibkan Dia. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, kita semua tahu kisah ini. Ketika Yesus disalibkan, orang-orang yang menyalibkan Yesus saat itu sama sekali tidak terima kalau Yesus disebut Mesias. Mereka tidak mengakui Yesus itu Mesias. Mereka anggap Yesus adalah seorang penyesat. Mereka anggap Yesus seorang Seorang pemberontak terhadap agama Yahudi. Lalu mereka mau menghancurkan Yesus. Mereka nggak peduli dengan kata-kata Yesus. Mereka nggak peduli dengan kebenaran-kebenaran yang Yesus katakan. Yang ada dalam hati mereka adalah mereka mengejek Dia, mereka membenci Dia, mereka menyiksa Dia, dan mereka mau menyalibkan Dia. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita pikir-pikir, orang-orang yang sedang menyiksa Kristus, yang mengejek Kristus ini tidak layak sama sekali untuk diampuni, bukan? Mereka nggak layak dapat pengampunan Tuhan. Kenapa mereka lagi sedang berbuat sesuatu yang sangat keji terhadap Kristus? Tetapi yang menarik, saudara,
di tengah-tengah ejekan mereka, di tengah-tengah mereka meludahi dia, di tengah-tengah mereka menyiksa dia, Kristus justru berdoa kepada Bapa agar Bapa mengampuni mereka. Saudara-saudara, disinilah kita melihat kemuliaan daripada kasih Kristus kepada musuh-musuhnya. Di sini kita melihat betapa mulianya kasih Kristus kepada orang-orang yang menganiaya dia. Saudara-saudara, saya tidak bisa pikir merenungkan bagian ini. Kalau kita manusia biasa, kita rasanya nggak bisa terima apa yang Yesus lakukan. Kalau kita ada waktu itu, mungkin kita akan bilang, Yesus nggak usah ampuni mereka, biarin mereka binasa. Tapi kita bukan Yesus dan Yesus bukan kita. Kalau kita manusia biasa, kita dengan kedagingan manusia berdosa kita, wow, kita bukannya mengampuni, kita malah mungkin akan perang mulut dengan mereka. Mungkin kita akan memberontak melawan mereka sekuat tenaga. Tapi Yesus tidak demikian. Yesus dengan rela mendirikan tubuhnya untuk disiksa. Saudara-saudara, selain kekristenan, semua agama-agama di dunia ini juga mengajarkan tentang kasih, Bapak Ibu. Tetapi kasih yang diajarkan oleh agama-agama di dunia ini adalah kasih yang hanya pada level manusia. Kasih yang hanya pada level kemanusiaan kita saja. Kalau engkau baik sama saya, akan baik, saya juga baik sama kamu. Kalau engkau mengasihi saya juga mengasihi kamu. Tapi kalau kau jahat sama saya akan jahat juga sama kamu. Kalau kamu jahat sama saya, tidak mengasihi saya juga akan balas tidak mengasihi kamu. Itu kasih manusia. Tapi kasih Kristus tidak demikian. Walaupun engkau menyiksa saya, engkau mengejek saya, engkau meludahi saya, engkau memaksakan mahkota duri kepada kepala saya, walaupun engkau memaku tangan kaki dan menombak lambung saya, aku tetap mengampuni dan mengasihi engkau. Ini kasih Kristus, kasih yang mulia, kasih yang agung, kasih yang berharga, kasih yang bermutu, kasih yang bernilai. Dan tidak ada satu kasih manusia pun yang diajarkan oleh agama manapun, tidak ada kasih yang kayak begini, saudara, kecuali di dalam Kristus. Semua agama bilang kasihilah sesamamu manusia, kasihilah orang lain. Tapi itu cuma sampai di situ. Kristus justru maju satu langkah. Dia berkata, kasihilah musuh-musuhmu. Saudara-saudara, hanya di dalam Kristus kita diajarkan untuk mengasihi musuh-musuh kita. Sebab dia berdoa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah wujud daripada kasih yang mulia. Ini adalah wujud daripada kasih yang begitu tinggi itu. Ini adalah wujud dari kasih yang sangat bernilai. Ini adalah wujud dari kasih yang sangat berharga di mata Tuhan itu. Tidak ada satupun manusia yang memiliki kasih yang seperti ini, kecuali di dalam Kristus. Karena itu saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu kehidupanmu seperti apa hari ini. Yang jelas dunia saat ini seringkali mengecewakan kita, bukan? Seringkali dunia menyakiti hati kita, bukan? Seringkali manusia lain atau orang lain menyakiti hati kita, bukan? Akibatnya apa? Akibatnya kita akhirnya bisa mendendam kepada mereka. Kita bisa membenci seseorang sebenci-bencinya. Bahkan kita ingin sekali membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi pada hari ini kita dikasih tahu kemuliaan daripada kasih Allah di dalam Kristus, yaitu kasih yang mulia itu. Bahwa di dalam kasih yang mulia kita mesti belajar mengampuni musuh-musuh kita. Kita mesti belajar mengasihi musuh-musuh kita. Ini hal yang pertama. Jadi apa yang menjadi alasan kenapa kasih Kristus disebut kasih yang mulia? Pertama,
Karena kasih Kristus yang mulia itu mengampuni orang lain. Yang kedua, alasan kedua mengapa kasih Kristus disebut kasih yang mulia. Yang kedua adalah karena kasih Kristus adalah kasih yang menyelamatkan. Dari mana kita tahu? Kita baca di dalam Lukas 23 ayat 43. Ya, Lukas 23 ayat 43 ini perkataan yang kedua dari 7 perkataan Kristus di atas kayu salib. Yang Lukas 23 ayat 43 berkata begini, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, pada waktu Yesus disalib, kita tahu kisah ini, ada 2 penjahat yang juga disalibkan bersama dengan Kristus. Penjahat yang pertama ada di sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Nah, penjahat yang di sebelah kiri itu ikut mengejek, mengolok-olok Yesus. Sama seperti orang-orang banyak yang mengolok-olok Yesus, ya, yang mengakui bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Tetapi penjahat yang di sebelah kanan justru melarang penjahat yang di sebelah kiri untuk mengolok-olok Yesus. Penjahat yang di sebelah kanan ini justru percaya Yesus datang sebagai Mesias dan sebagai Raja. Karena itu penjahat yang sebelah kanan berkata kepada Yesus, jika engkau datang sebagai Raja, tolong ingatlah aku. Lalu Yesus menjawab perkataan penjahat yang sebelah kanan itu, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, ini ungkapan apa? Ya, salah satu motif dari kasih Kristus yang mulia adalah ia selalu ingin menyelamatkan siapapun juga. Ia menerima pertobatan daripada penjahat yang ada di sebelah kanan ini. Dan dia menerima, dia mengampuni dia, dia mengasihi dia, dan dia menyelamatkan dia. Menarik bukan? Setelah mereka mati di kayu salib, Yesus akhirnya membawa penjahat itu ke Firdaus. Nah, pertanyaannya, Firdaus itu apa? Saudara, Firdaus itu kalau kita belajar dalam Alkitab, ini sering disebut sebagai intermediate state, atau yang disebut dengan tempat sementara roh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Atau Pendeta Stephen Tong menyebut ini dengan istilah, ini ruang tunggunya surga, kira-kira begitu. Saudara-saudara, Yesus menerima pertobatannya, lalu mengasihi dan mengampuninya. Ini motif daripada kasih yang mulia, yaitu menyelamatkan orang-orang berdosa yang mau percaya. Nah, motif kasih Kristus ini juga sebenarnya berasal daripada kasih Allah Bapa sendiri. Dari mana kita tahu? Dari Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dari sejak semula Allah begitu besar mengasihi dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal itu, ya, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau saudara tahu di Timur Tengah di lagi tempat konflik gitu ya, lalu di sana tidak aman, saudara mau mengutus anak saudara di sana, saudara tahu bahwa ketika saudara utus anak saudara di sana, anak saudara pasti akan mati di tengah-tengah konflik peperangan itu. Saudara masih mau nggak mengirim anak saudara ke sana? Allah Bapa tahu ketika dia ambil keputusan untuk mengirim putranya ke dunia ini karena kasihnya kepada dunia ini. Dia tahu putra tunggalnya ini akan mati di tangan manusia, dia tahu. Tapi dia tetap mengutus dia. Itu karena kasih yang mulia. Jadi sih kita melihat kasih yang mulia itu bersumber dari surga, dari Allah Bapa, lalu kepada Kristus, dan Kristus menunjukkannya kepada kita. Dan motivasinya adalah
kasih itu mau menyelamatkan orang yang mau percaya. Jadi ini alasan kedua mengapa kasih Kristus disebut kasih yang mulia. Karena kasih Kristus yang mulia itu mau menyelamatkan. Ya, ketika dia berkata-kata, dia memiliki satu motivasi, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Dia ingin setiap jiwa-jiwa yang dia ketemu untuk percaya dan diselamatkan oleh dia. Saya yakin kita tidak punya kasih seperti Kristus. Kadang-kadang kasih kita bisa berubah menjadi kebencian. Lalu kita bukannya mendoakan supaya selamat, tapi kita mendoakan supaya binasa, supaya celaka dan sebagainya. Kasih Kristus tidak demikian. Kasih Kristus menawarkan keselamatan, karena kasih-Nya adalah kasih yang mulia. Siapapun engkau hari ini, kasih Kristus yang mulia selalu ingin menyelamatkan engkau. Betapapun keadaanmu, Ia tidak ingin engkau ke neraka, tapi Dia ingin engkau masuk ke surga. Sebab kasih-Nya kasih yang mulia. Dia ingin menyelamatkan engkau. Sekarang kita lihat yang ketiga. Alasan yang ketiga, yang terakhir untuk hari ini. Mengapa kasih Kristus disebut kasih yang mulia? Yang ketiga, karena kasih Kristus yang mulia itu tidak melupakan tanggung jawab kepada orang tua. Atau kasih Kristus yang mulia itu, ya, bersifat menghibur dan menguatkan. Ya. Dari mana kita tahu? Yohanes 19 ayat 26 sampai 27 berkata demikian. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara-saudara, ini adalah dialog Tuhan Yesus kepada ibunya yang bernama Maria dan juga kepada murid yang dikasihinya yang disebut Yohanes. Sebab hanya Yohanes, murid satu-satunya yang menyaksikan penyaliban Yesus sampai ia mati di kayu salib. Semua murid yang lain gak tahu kemana. Hanya Yohanes yang menyaksikan secara dekat bersama dengan perempuan-perempuan yang hadir pada waktu itu, melihat Yesus mati di kayu salib. Nah, waktu Yesus lagi sedang tergantung di kayu salib, dia sedang menderita menanggung dosa umat manusia. Pada waktu dia tergantung ini, dia masih memikirkan tanggung jawabnya kepada ibunya. Dia tentu berpikir bahwa ibunya akan pasti menderita, ya, menderita kehilangan akan dirinya setelah ini. Dia membayangkan dan berpikir bahwa Maria pasti akan merasa kehilangan terhadap diri Yesus yang disalib itu. Karena itu dia tidak lupa tanggung jawabnya kepada ibunya. Dia menghibur ibunya. Begitu juga dengan muridnya yang satu-satunya datang dengan dekat menyaksikan dia mati. Hanya dia berkata, "Ibu, ini anakmu." Dia menunjuk kepada Yohanes, ya, atau muridnya yang bernama Yohanes ini. "Ini anakmu." Seolah-olah dia mengatakan, "Ini anakmu," yaitu Yohanes. Lalu dia berkata kepada Yohanes, "Ini ibumu." Supaya Maria gak merasa kehilangan. Dia bisa merasa bahwa masih ada anak yang lain, walaupun disebut mungkin anak angkat atau apa. Minimal Yohanes menghibur ibu Yesus, yaitu Maria. Bayangkan saudara, ada beberapa teolog berkata begini seperti dengan kisah itu, saudara, ya. John Calvin berkata begini, sementara Kristus mentaati Allah Bapa, ia tidak gagal untuk melaksanakan kewajiban yang ia punya sebagai anak kepada ibunya. Jadi saat dia disalib, dia sedang mentaati keputusan Allah Bapa.
kehendak Allah Bapa. Dia sedang mentaati rencana Allah Bapa. Tapi pada waktu yang bersamaan, dia juga tidak melupakan kewajibannya kepada ibunya dengan menghibur ibunya, dengan memberikan Yohanes sebagai gantinya menjadi anak Maria. Kemudian William Barclay di dalam tulisannya berkata, Yesus sementara dalam penderitaan di kayu salib masih sempat memikirkan kesendirian dari ibunya pada hari-hari yang akan datang. Ia tidak pernah melupakan kewajiban yang terletak pada tangannya. Ia adalah anak tertua dari Maria. Ia tidak melupakan hal-hal yang sederhana yang terletak di dekat rumahnya. Jadi dia sadar betul bahwa dia sedang mentaati Allah Bapa, tapi dia juga tidak melupakan kesedihan ibunya. Karena itu kewajiban seorang anak menghibur sang ibu, walaupun sebentar lagi dia mati. Dia memikirkan kesedihan ibunya beberapa hari akan datang. Akhirnya dia bilang, ini anakmu. Dia memberikan Yohanes muridnya sebagai anak Maria, supaya menghiburnya. William Hendrickson di dalam tulisan dia juga berkata, penderitaan Yesus semakin berat pada waktu dia melihat Maria menderita melihatnya tergantung di atas salib. Dan karena kasihnya yang luar biasa, maka perhatiannya melebihi perhatian seorang anak untuk ibunya. Jadi perhatian Yesus sebagai anak daripada Maria melebihi dari semua anak di dunia ini. Dari sini kita melihat bahwa tidak ada satu anak manusia di dunia ini kalau menderita justru bisa memikirkan penghiburan orang tuanya. Belum tentu, saudara. Yesus satu-satunya yang bisa melakukannya. Kristus yang sedang menderita, dia tidak melupakan tanggung jawabnya kepada ibunya. Ia juga tidak melupakan penghiburan, penguatan kepada ibunya dan juga kepada muridnya. Dalam keadaan yang buruk, menderita sekalipun, Kristus yang memiliki kasih yang mulia itu masih mengalirkan kasih yang mulia itu kepada orang-orang di sekitarnya. Dia yang sedang menderita, dia tetap masih mengalirkan kasihnya yang mulia kepada orang-orang yang membutuhkannya. Salah satu ibunya. Jadi dalam keadaan menjelang kematian Kristus, kasih Kristus yang mulia itu masih aktif. Kasih Kristus yang mulia itu enggak mati, enggak padam, enggak pasif, enggak. Berbeda dengan manusia seperti kita. Ya. Mungkin ketika hidup kita baik-baik, ketika hidup kita damai, sukses dan berhasil, kita aktif bisa mengasihi orang lain. Kita bisa mencintai orang dengan cinta kasih yang luar biasa. Tapi ketika hidup kita susah, menderita, sakit, miskin, kasih kita seringkali sudah mati, sudah off, sudah pasif, sudah padam, tidak menyala lagi. Saya harap kita di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kesusahan kita, di tengah-tengah kekurangan kita, di tengah-tengah krisis-krisis yang kita alami, saya harap kasih Kristus yang mulia itu tetap ada di hati kita. Tidak ada satupun yang menghalangi penyataan kasih yang mulia kepada orang lain. Sama seperti Kristus yang datang ke dunia dan menyerahkan nyawanya. Tidak ada satu penderitaan, termasuk salib sekalipun, gak bisa menghentikan yang namanya penyataan kasih Kristus yang mulia itu. Karena kasih yang ia punya, kasih yang begitu agung, begitu mulia, begitu terhormat, begitu bernilai tinggi, begitu berkualitas. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi dan menghentikan penyataan kasihnya kepada orang-orang di sekitarnya. Seandainya saya yang tersalib, boro-boro saya berpikir untuk menghibur orang tua saya. Boro-boro saya berpikir untuk menguatkan saudara-saudara saya. Mungkin yang saya lakukan adalah saya akan meminta siapapun juga menguatkan dan menghibur saya.
itu tandanya bahwa kasihku adalah kasih yang terbatas. Tidak seperti kasih Kristus, kasih yang mulia, yang tidak bisa dihalangi oleh apapun. Saudara, ini 3 alasan. Ya, 3 alasan mengapa kasih Kristus disebut kasih yang mulia. Karena kasih Kristus adalah kasih yang mengampuni. Karena kasih Kristus kasih yang menyelamatkan. Dan kasih Kristus adalah kasih yang menghibur, menguatkan, yang tetap bertanggung jawab. Dan tidak padam, tidak dihalangi oleh apapun. Kita lihat 3 poin ini berdasarkan 3 perkataan Yesus di atas kayu salib dari 7 perkataannya. Nanti poin-poin selanjutnya kita akan dengarkan pada waktu hari Paskah 2 hari lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena kami boleh menerima kasih yang mulia dari Tuhan. Kami boleh hidup di dalam kasih yang mulia itu. Kasih kami begitu terbatas karena kasih kami adalah kasih manusia biasa dan manusia berdosa. Kami seringkali egois akan diri kami. Kami bahkan tidak pernah mencintai, mengasihi orang lain lebih besar daripada diri kami sendiri. Tapi kali ini kami belajar tentang kasih Kristus, kasih yang begitu mulia. Karena kasih Kristus kasih yang mengampuni musuh-musuhnya sekalipun. Kasih Kristus adalah kasih yang menyelamatkan siapapun juga apa adanya, siapa yang mau percaya. Karena kasih Kristus kasih yang menghibur, menguatkan, yang bertanggung jawab, yang masih memikirkan orang di sekitarnya sekalipun dalam penderitaan yang teramat sangat. Tuhan, ampuni kami. Kami sering egois dengan diri kami dan kasih kami. Sekarang kami belajar dari kasih Kristus. Kami ingin memiliki kasih yang mulia ini, dan kami tetap akan melakukannya. Supaya kami juga bisa memberitakan keselamatan bagi orang lain. Kami bisa mengampuni musuh-musuh kami. Kami juga bisa bertanggung jawab, tetap menguatkan dan menghibur orang-orang di sekitar kami. Pakailah hidup kami dengan kasih yang mulia itu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk semeja dengan Tuhan dan dengarkan pengantar yang akan saya sampaikan buat kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang sebentar lagi kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebab itu marilah kita dengan terlebih dahulu mendengar pengajaran Tuhan tatkala perjamuan kudus ditetapkan. Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Kristen di Korintus dalam suratnya pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 30 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita menerima berkat yang dari Allah, maka kita harus mengoreksi dan mengevaluasi diri kita. Kita harus melihat ke dalam jiwa dan roh kita dan hidup kita, seperti apa kita di hadapannya. Ada 3 pertanyaan yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah,
Apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa, menyesal karena telah berbuat dosa, dan percaya bahwa hanya darah Kristus saja yang dapat menyucikan dan membebaskan kita dari hukuman dosa? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Kristus Yesus tidak bercelah, dan dengan kebenarannya kita telah dibenarkan di hadapan Allah Bapa? Yang ketiga, kita harus memeriksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus taat dan setia kepada Tuhan dan berharap akan diperlengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan bersama Tuhan sampai akhir? Saudara-saudara sekalian, saya minta kita merenungkan sejenak. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa masing-masing kepada Tuhan dan minta Tuhan sungguh-sungguh menuntun kita, membimbing kita, sehingga kita mengenal siapa kita di hadapan Tuhan. Dan setelah itu kita mohon pengampunan akan Dia. Namun sebelum kita berdoa, kita akan naikkan satu pujian, Salib Hina. Dan naikkan pujian ini bait pertama dan bait yang kedua saja. Setelah itu kita akan berdoa dan menerima perjamuan ini. Yang kedua, pada salib itu bergantung Tuhanku, curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumbuhan
Inilah kami ya Tuhan. Kami manusia yang berdosa, yang telah mengecewakan hati Tuhan. Bahkan setiap hari kami jatuh ke dalam dosa, dan hidup kami terus-menerus dicemarkan oleh dosa. Bahkan tidak ada sesuatu yang indah, yang suci yang bisa kami persembahkan kepada Tuhan. Tapi hari ini kami diperhadapkan dengan takhta suci dan kemuliaan Allah. Tidak ada satu pun yang tersembunyi bagimu Tuhan. Kau mampu dan melihat dalam hati kami. Kau tahu kami apa adanya. Biarlah kami memiliki sikap yang terbuka pula terhadap Tuhan. Mengakui segala yang kami rasakan. Apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, perbuat, bahkan apa yang kami pikirkan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan boleh mengampuninya, mensucikannya, melayakkan setiap kami umat ketebusan-Mu, sehingga kami boleh menerima perjamuan Tuhan yang suci ini. Biarlah ketika kami makan roti dan ketika kami minum dari cawan ini, hidup kami terus dipersekutukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Bab itulah yang Kau berikan bagi kami. Bab hidup-Mu telah Kau serahkan bagi kami. Dan ketaatan-Mu, pengorbanan-Mu, dan kematian-Mu itu pun juga diperhitungkan bagi setiap mereka yang percaya. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. 2000 tahun yang lalu telah membuka satu babak baru dalam kehidupan kami manusia berdosa. Dengan jalan demikian kami penuh keberanian untuk menghadap Allah. Dan bahkan kami adalah imamat yang rajani. Pimpinlah kami untuk menerima perjamuan Tuhan. Atas pengampunan-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Sekali lagi ya Tuhan, kami naikkan pujian dan hormat kepadamu. Oleh pengorbanan-Mu itulah yang telah menyelamatkan setiap insan yang percaya kepadamu. Oleh mati-Mu, di mana tubuh-Mu dihancurkan, darah-Mu ditumpahkan untuk pengampunan dosa kami dan untuk keselamatan jiwa kami. Betapa hati kami bersyukur Tuhan. Engkau yang maha kasih telah mengasihi kami tanpa menuntut sesuatu apapun. Kau hanya bisa memberi demi keselamatan kami. Biarlah segala pujian dan hormat dari setiap kami yang telah ditebus boleh dipersembahkan kepadamu. Berkati setiap jemaat yang telah mengikutinya.
Tuhan terus persekutukan di dalam tubuhmu dan di dalam darahmu, hingga iman kami terus dikuatkan sampai kedatangan Kristus yang kedua. Apapun masalah hidup kami, goncangan dan tantangan, kami tidak akan goyah. Kami percaya Yesus yang telah mati dan Yesus yang telah bangkit akan berjalan di depan kami. Berkati setiap umat Tuhan, boleh bilur-bilurmu, mereka yang sakit dan lemah boleh dikuatkan dan disembuhkan oleh darah Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sakramen kita selesai. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kita akan mengakhiri peringatan kematian Kristus pada hari ini, bukan dengan hati yang sedih atau kecewa, tapi justru dengan ucapan syukur dari hati kita yang sungguh kita berikan kepada Tuhan. Karena bagi Dia segala kemuliaan, Dia Kristus yang telah memberikan kita hidup yang baru, keselamatan yang kekal di dalam Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Saya ajak semua jemaat untuk bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Kita akan akhiri ibadah kita dan menerima segala berkat daripada Tuhan. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih yang mulia dari Allah, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Silakan duduk dan saat teduh, dan sebentar kita mendengarkan warta. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu pada hari yang spesial ini. Selamat merayakan atau memperingati hari Jumat Agung atau hari kematian Tuhan Yesus.
Saya berharap hari yang bersejarah ini menambahkan iman kita lebih kuat dan juga menumbuhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Yesus yang telah mati, Dia juga telah bangkit dan hidup kembali bagi kita. Saya berdoa iman kita boleh diberkati oleh Tuhan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan terus menguatkan kita. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, seperti yang saya sudah umumkan pada hari Minggu yang lalu, bahwa hari Sabtu atau kegiatan sepanjang minggu ini kita opkan sementara sehubungan dengan memperingati 2 hari besar Kristiani. Jadi hari Sabtu yang akan datang ini untuk ibadah remaja dan juga ibadah pemuda itu untuk sementara di-off-kan. Nanti kita akan bertemu dalam hari Sabtu minggu berikutnya. Ini untuk diketahui. Kemudian hari Minggu, jangan lupa ini bukan hari Minggu biasa. Hari Minggu adalah hari spesial, hari besar Kristiani yang kedua, yang kita sebut dengan hari Paskah. Hari di mana kita memperingati kebangkitan Kristus. Ayo, hari Minggu mari kita ibadah seperti biasa, tetapi acaranya tentu sangat khusus sekali. Karena itu jangan ketinggalan mengikuti ibadah hari Minggu ini, sebab kita akan menikmati dan merenungkan baik firman Tuhan, acara-acaranya yang memperingati hari kebangkitan Kristus. Kita datang dengan penuh semangat, penuh iman, penuh harapan, karena Kristus yang mati, Dia bangkit kembali untuk kemenangan kita. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kita semua di dalam mendukung GP Kris, baik pelayanan maupun persembahan-persembahan yang kita berikan. Mari kita terus melayani Tuhan dengan giat, beribadah di tengah-tengah pandemi dengan giat, tanpa melupakan satu jadwal sedikit pun, supaya kita terus bertumbuh di tengah-tengah pandemi ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Selamat hari Paskah, hari Minggu nanti, dan kita boleh merayakannya bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu 3 hari lagi. Shalom.